pengantar aja ya. Di pengantar pembangkit energi baru dan terbarukan. Saya mulai dulu dari materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Jadi ini 2 SKS ya, termasuk mata kuliah pilihan bersama ya. Jadi di sini tujuannya adalah dari mata kuliah ini ya, memberikan pengertian tentang pengetahuan energi terbarukan. Ini termasuk kalau dari ilmu-ilmu teknik itu, ini adalah termasuk datang belakangan gitu ya. Walaupun pemakaiannya sudah sebenarnya ini dulu yang digunakan sebelum energi fosil itu ditemukan. Malah sebagian besar kita menggunakan energi terbarukan ini, walaupun dia belum menjadi listrik ya. Seperti angin untuk menggerakkan kapal dulu kan, air ya, untuk menggiling gandum atau menjadikan penggilingan padi ya, itu sudah ada sebenarnya. Di Belanda itu angin untuk angin ya, untuk mengolah bahan makanan ya, seperti itu nanti. Nah, di sini akan kita bahas terutama nanti untuk energi listrik, karena kita elektro ya, jadi kita energi baru terbarukannya pembangkitnya adalah untuk pembangkit listrik ya. Ada tujuannya nanti. Nah, bahannya adalah nanti dari yang paling banyak dipergunakan sekarang dan paling mudah adalah menggunakan energi matahari, energi matahari. Kemudian nanti juga air skala kecil. Kalau skala besar kita ada bahas di pembangkit listrik ya, PLTA. Ini dia skala kecil menengah ya. Menengah ke bawah ya, bukan menengah, masih PLTA itu ya. Mikro, piko, hidro. Kemudian nanti ada juga nanti angin, tenaga laut. Nah, laut itu ada 3 nanti. Kemudian juga nanti biomasa. Nah, sebenarnya biomasa digunakan juga, tapi bukan untuk pembangkit listrik ya selama. Nah, ini kita pakai nanti. Ini yang kita bahas masing-masing dari jenisnya. Ini nanti ya. Ini yang bab satunya prinsip ya, secara umum. Kemudian nanti kita akan membahas fotovoltaik atau solar cell. Kemudian mikrohidro. Nah, ini mirip dengan berarti air, tapi tidak pakai bendungan. Tenaga angin. Kemudian biomasa dan biofuel. Kemudian nah, ini yang laut, tenaga gelombang, tenaga pasang surut. Nah, kemudian perbedaan suhu, otek ya, ocean thermal. Nanti baru pembangkit panas bumi. Jadi di mana semuanya ini bahannya adalah dia bisa dibarukan dengan cara sangat cepat. Tetapi hampir semuanya juga, kecuali geothermal nanti ya, panas bumi, itu dia tidak bisa dijamin continuous, terus-menerus gitu ya. Seperti matahari pasti ada batasnya, angin juga mau siang mau malam bisa ada, bisa tidak. Gelombang juga seperti itu. Kadang-kadang gelombangnya sangat kecil gitu ya, sehingga tidak bisa digerakkan karena besar. Nah, pasang surut tentu saja berpengaruh terhadap keadaan bulan ya, surut itu. Kemudian, nah ini yang agak ini juga bisa continuous otek, cuman dia memerlukan biaya yang sangat mahal ya, dan kedalaman laut yang dalam, tapi berada di pantai. Nah itu dia, ini agak susah. Dia di pantai tetapi dalam. Biasanya pantai itu kan ini ya, nggak terlalu dalam ya. Nah ini yang biasa continuous, dia thermal. Tapi mahal, seperti dia kita membor minyak lah. Bisa dapat, bisa tidak. Tapi kalau sudah dapat, belum tentu juga bisa dipakai, karena nanti gas yang keluar dari bumi itu belum tentu semuanya bisa digunakan. Karena nanti bisa juga dia yang berupa itu gas beracun. Nah, itu tidak bisa nanti. Nanti akan kita bahas. Nah, inilah. Kemudian di buku ajarnya ya. Bisa di luar ini,
Yang penting ada tema-tema yang ini tadi. Nah, ini bahan. Kemudian ya ini sama ya, tugas, penilaian. Jadi dari tugas, PR, dan sebagainya. Kemudian UTS yang jadwal, UAS, sama kehadiran. Ini udah pakem ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk sebagai pengantar ya. Nggak lama-lama nih, minggu pertama ini ya. Kita akan masuk ke secara singkat aja, nanti baru minggu depan kita masuk ke jenis yang masing-masing ya, terutama urutannya sama seperti yang tadi. Kita mulai dari yang paling banyak dipergunakan dan mudah adalah solar cell. Ya. Ini dia tadi, tujuan tadi ya, untuk menganalisis berbagai pasokan energi terbarukan yang tersedia bagi ekonomi modern. Karena pertama, bahan fosil itu makin lama makin berkurang. Satu sisi. Kemudian juga dengan bahan fosil tersebut akan mengakibatkan pemanasan. Ya, karena dia bahan bakar, dibakar ya, namanya bahan bakar. Jadi hasil sisa pembakaran, kecuali dia pembakarannya bisa 100%, nah itu udah jadi energi semua. Tapi yang tidak, dia ada gas buangnya. Nah, kita pelajari di pembakaran internal combustion di pembangkit diesel ya, bahwa dia tidak mungkin dia menjadi tidak ada gas buangnya. Begitu juga dengan batu bara, dapat panas, dapat abu, dapat debu kan, sehingga membuat pemanasan bumi ini akan terus meningkat. Sehingga ini dikurangi dengan bahan-bahan energi terbarukan yang jenis-jenis tadi. Tetapi tidak semua negara, semua tempat ada semuanya. Ada yang hampir semuanya ada yang bagian tertentu saja. Nah, makanya di dalam prakteknya itu energi terbarukan itu tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya gabung dengan yang lainnya. Umpamanya solar cell dengan angin atau dengan yang lain. Nanti akan kita lihat negara-negara yang sudah menggunakan energi terbarukan. Nah, Indonesia termasuk dalam rencananya mulai dari Presiden SBY dulu, kita tahun 2025 itu katanya udah 25%. Tapi kenyataan masih jauh dari sekarang. Kemudian juga ada namanya yang tidak konsistennya pemerintah dalam membuat aturan. Dalam satu sisi kita menginginkan energi terbarukan itu banyak, tetapi ada juga regulasi pemerintahan yang menghalangi, seperti pembatasan menggunakan solar cell atap. Jadi kita harus izin ke PLN dulu, dan tidak boleh kita sama dengan daya kita, kita daya rumah kita 1.300. Nah, kita hanya sebagian kecil saja. Kalau nggak salah 30% boleh ya, sisanya nggak boleh. Kalau kita paksakan, kita diputus listrik kita sama PLN. Nah, itu kan menghalangi. Satu sisi pemerintah menginginkan terjadinya penggunaan energi terbarukan, tapi masyarakat juga dilarang. Dan itu yang paling mudah ya, solar cell. Ini nanti akan menjadi pendorong ya bagi pentingnya pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi ya. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah listrik dari angin, dari air yang skala kecil ya, biomasa, sinar matahari, sumber-sumber berkelanjutan lainnya seperti biomasa dan sebagainya. Mungkin sebagian besar emang skalanya lokal. Energi terbarukan sebagian besar ya, sebagian lokal. Tapi ada juga yang besar. Seperti di Indonesia sudah dibangun di Waduk Cirata, itu sangat besar itu ya. Di waduknya dibangun di atasnya. Nah, nanti akan kita lihat penggunaan-penggunaan lainnya. Nah, seperti angin juga, nah, dan kita besar yang di Sulawesi Selatan ya. Tapi sebenarnya Indonesia itu bukan termasuk daerah sumber angin yang cocok untuk pembangkit tenaga listrik tenaga angin. Tapi ada beberapa daerah. Nah, kita lebih banyak sebenarnya adalah geotermal, bumi ya. Kalau gelombang juga kurang ya, gelombang laut. Solar cell, ya, itu yang banyak di kita. Hampir semua daerah ada. Cuman masalahnya lagi adalah energi terbarukan itu pembangunannya masih jauh lebih mahal daripada energi fosil. Jika dia memerlukan tempat dan ruang yang besar dibandingkan dengan fosil. Tapi keuntungannya itu tadi adalah dia bisa dibarukan secara cepat. Seperti matahari ya,
paling 12 jam udah muncul lagi. Sedangkan kalau minyak itu habis ya itu nggak ada lagi. Gas itu habis nggak ada lagi. Batu bara juga. Sampai sekarang ya teknologi manusia sekarang. Siapa tahu nanti ada gitu ya. Ini juga apa dampak lingkungan? Apakah teknologi itu berkelanjutan? Nah, ya. Karena nanti biayanya mahal. Jadi kalau hanya dipakai tidak berkelanjutan, hanya sebagian-sebagian saja, itu akan memboroskan biaya. Kemudian berapa biaya efektif. Nah, sampai sekarang sebagian besar energi terbarukan itu harga jualnya pasti lebih mahal dari energi fosil. Makanya di negara maju ada yang namanya fit and tarif. Jadi memberikan semacam subsidi kepada energi terbarukan. Karena kalau dia dibiarkan bersaing bebas dengan energi fosil, tentu dia tidak bisa. Sedangkan dia tidak mengeluarkan emisi sama sekali. Sangat kecil gitu ya. Sedangkan energi fosil sangat mencemari lingkungan, emisinya besar, pemanasan globalnya besar. Sedangkan energi terbarukan tidak. Jadi hal tersebut harus dikonversi ke harga. Tetapi di Indonesia belum. Di negara maju sudah ada ya. Nanti kita bahas apa itu feed-in tarif. Di Indonesia malah dihalangi seperti yang tadi saya bilang, pemakaian solar cell atap itu dibatasi hanya sampai sepertiga kalau nggak salah. Kalau kita memakai sampai daya kita sama atau lebih, itu PLN akan mencabut daya kita. Itu sudah terjadi itu di Bali. Cuman mereka karena orang-orang yang emang komitmen dengan energi terbarukan, mereka nggak masalah. Dia malah menambah solar cell-nya ya. Tentu karena matahari itu hanya terbatas, penyimpanannya dengan baterai. Nah itu yang mahal ya. Kalau solar cell-nya itu umurnya bisa 25 sampai 30 tahun dengan kinerjanya, penurunan kinerjanya sangat kecil. Tetapi baterai itu yang boros. Karena sekarang makin lama makin lama ya umurnya ya. Maka teknologi itu baru sehingga sekarang nanti mobil-mobil listrik, nah itu salah satu untuk mengurangi, berkurang dia. Tapi tentunya dengan syarat lagi, pembangkit listriknya jangan pakai fosil lagi. Mobilnya listrik, tetapi untuk ngecasnya dari fosil sama saja ya. Hanya tidak bisa maksimal itu. Hanya mengurangi sedikit. Tapi nanti pembangkit listriknya dari non fosil, mobilnya listrik itu sudah itu energi terbarukan sehingga nanti untuk pemanasan global akan berkurang, kemudian emisi buang juga akan sangat berkurang, sehingga lingkungan akan semakin baik, sehingga nanti keadaan lingkungan kita pencemarannya akan makin berkurang, sangat berkurang. Tentu itu tidak semudah itu karena ini energi terbarukan itu masih cukup mahal ya. Jadi dampak lingkungannya nanti ya, lingkungannya. Nah sekarang orang sudah mulai berlomba-lomba untuk mobil dan motor ya, pakai listrik. Nah, dengan mobil yang motor listrik sekarang itu sudah bisa dengan sekali cas itu bisa menempuh perjalanan beberapa ratus kilo, bukan puluhan kilometer lagi, ratusan kilometer. Sekarang yang populasi terbesar itu ada di Cina. Mereka itu sudah punya semacam pom bensin itu yang untuk ngecas. Tidak lama-lama ya, cuma beberapa menit sudah penuh. Bisa menempuh beberapa ratus kilometer. Ada juga sekarang yang sampai 1.000 kilometer satu kali isi. Nah, itu sudah mulai ya. Cuman lari lagi ke biayanya itu emang masih jauh lebih mahal ya. Harganya jauh lebih mahal. Nah, sehingga kalau bersaing dengan mobil listrik dengan atau kendaraan listrik lah dengan fosil ya itu belum. Tapi orang sudah mulai ya. Nah, ini biasanya masih orang-orang kaya baru. Nah, untuk masyarakat kebanyakan masih sedikit sekali ya. Nah, tapi itu akan sangat arahnya sudah ke situ. Arahnya sudah ke situ. Nah, ini ya untuk salah satu tujuannya ya untuk pembangunan berkelanjutan atau sustainability development, sustainable ya, pembangunan yang berkelanjutan. Jadi sehingga nanti adalah di mana hidup memproduksi atau producing konsumsi dengan cara yang memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Maksudnya apa? Kalau kita punya minyak ya jangan dihabisin sekarang karena itu adalah haknya seluruh generasi. Nah, kalau kita generasi sekarang ngabisin nanti
mereka tidak ada. Nah, dengan menggunakan energi terbarukan itu, generasi sekarang dapat, generasi berikutnya juga akan dapat. Tapi energi fosil tidak. Karena untuk menghasilkan energi fosil tersebut dari alam membutuhkan waktu yang sangat lama, sangat-sangat lama. Tidak bisa umur kita ya, bisa ratusan ribuan tahun. Secara itu teorinya gitu ya. Dengan energi terbarukan itu tidak. Kemudian nanti untuk menanam pemainnya nanti biomasa juga bisa cepat. Tidak perlu ratusan tahun atau ribuan tahun. Berapa bulan sudah bisa. Tapi nanti juga ada. Nanti kita bukan untuk kebaikannya saja, nanti ada juga pasti ada kelemahannya ya. Masing-masing sistem itu pasti ada kelemahannya. Seperti tadi umpamanya biomasa. Dalam satu sisi kita memerlukan untuk energi, sisi lain kita juga memerlukan untuk pangan. Jadi itu harus diatur. Antara kebutuhan pangan dan kebutuhan energi itu harus diatur. Tidak boleh salah satu dikalahkan. Kalau salah satu umpamanya energi dihasilkan, dikorbankan ya kita pasti kurang energi. Kehidupan akan berkurang, kualitas ekonomi akan turun. Nah, dengan mengorbankan pangan ya susah juga sama. Manusia perlu makan pangan. Itu harus diatur nanti. Jadi ini dia tidak semudah yang apa namanya diperkirakan. Jadi banyak faktor nanti. Jadi akan jauh lebih sulit gitu ya. Secara umum lagi kita ya. Ini dari PBB ini ya. Konteks internasional, kata pembangunan atau development mengacu kepada peningkatan kualitas hidup, terutama standar hidup di negara-negara kurang berkembang di dunia ketiga lah umumnya ya. Negara maju mereka sudah, dan mereka sekarang sudah arahnya ke arah situ karena sebagai negara maju itu memang mereka tidak mempunyai sumber energi fosil ya. Karena mereka lebih mudah pindahnya ke energi terbarukan. Nah, kalau negara yang punya energi di fosil itu biasanya lebih lamban biasanya ya. Karena masih bisa. Ada yang lebih mudah kok, kenapa yang susah. Tapi kita harus juga paham bahwa umur energi fosil itu terbatas. Seperti Indonesia, waktu di bawah tahun 80-an itu kita adalah eksportir minyak bumi dan gas. Sekarang kita udah importir. Kalau gas masih ya, eksportir. Kalau minyak sudah. Jadi kebutuhan kita itu untuk minyak bumi adalah lebih kurang 1,5 juta barrel per hari. Barrel itu lebih kurang hampir sama dengan galon ya, barrel per hari. Sedangkan kemampuan kita hanya di bawah 1,8 juta, kurang malah ya. Jadi 1 juta lebih kita impor. Nah itu nanti dia dulu kita berlebih gitu ya, sekarang ya kekurangannya ada dua sisi ya. Pertama karena kebutuhan dalam negeri meningkat, kemudian juga karena sumber minyak kita berkurang. Tapi yang sudah disedot habis, dia nggak bisa bertambah. Sekali disedot, dia berkurang terus, tidak akan bertambah. Gas juga begitu. Berarti harus, kalau mau nambah, harus cari tempat lain. Gitu ya. Jadi komisi apa pembangunan Bank Dunia PBB gitu ya. Untuk ketimpangan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan populasi di negara berkembang itu populasinya tumbuhnya lebih tinggi sedangkan ekonomi rendah. Berbeda dengan negara maju, pertumbuhannya udah mantap ya, dan pertumbuhan populasinya malah berkurang malah. Sehingga mereka sekarang kekurangan tenaga kerja sebenarnya. Nah, di negara berkembang itu kelebihan, pekerjaannya yang kurang. Negara maju pekerjaannya banyak, tenaganya kurang. Nanti itu untuk menyeimbangkan nanti, walaupun tidak semudah gitu ya. Ini bisa dibaca nanti ininya. Ini penggunaan energi dari pendapatan rakyat suatu negara. Untuk pembelian energi bisa 5-10% dari produk nasional bruto atau PNB-nya dari negara maju. 5-10%. Tetapi negara berkembang dia membutuhkan lebih. Jadi beberapa negara berkembang impor energi mungkin nilainya lebih dari setengah dari total ekspornya. Sehingga hampir lebih dari separuh, hampir lebih kurang separuhnya untuk energi. Sehingga nanti untuk ekonomi akan susah kan berkembangnya. Nah, sebagian besar sudah kesedot untuk kebutuhan energi. Sedangkan penggunaan energi di dunia itu akan meningkat 10 kali lipat ya selama abad ke-20.
terutama bahan fosil, yaitu batu bara, minyak, dan gas. Daripada 21, tambah lagi ya. Nah, makanya sumber-sumber energi tadi harus kita konversi ke pembangkit-pembangkit atau energi-energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Itu energi terbarukan nanti ya. Jadi ya, bahan fosil tidak sedang baru dibentuk. Dia sudah dibentuk sangat lama, mungkin sebelum adanya manusia. Kemudian juga lokasi dan jumlah cadangannya tergantung pada supply ya. Jadi nanti cadangan terbukti nanti istilahnya yang sudah bisa diambil. Hingga ini jenis bahan fosilnya sebagian besar itu adalah dominan batu bara dan minyak ya, dengan gas yang lebih sedikit. Nah, gas lebih ramah lingkungan tetapi jumlahnya lebih sedikit. Kemudian umur cadangannya juga berbeda-beda. Jadi jumlah kita kelihatan ya. Jumlah yang dapat diakses dibagi dengan, nanti saya kasih PR ya. Ini PR-nya yang pertama. Ya. Jadi jumlah cadangan energi fosil, ya, ini masih fosil kita ya, nanti baru ke energi terbarukan. Pada negara Asia ya, bebas. Berapa lama cadangannya tersebut masih bertahan, ya, dengan asumsi berapa dia diproduksi setiap hari gitu ya. Masing-masing masih memilih satu negara ya. Energi fosil ya. Seperti tadi adalah batu bara, minyak, dan gas. Negara. Di luar Indonesia tentunya ya, di negara Asia, di luar Indonesia. Nanti dibuat PR-nya nih ya. Nanti saya kirimkan juga di Google Classroom ya. Nanti kita lihat negara-negara yang masih punya cadangan besar dan negara-negara yang susah kelihatan nanti. Jadi di sini untuk sebagian besar negara sumber daya minyak dan gas itu biasanya hanya beberapa dekade puluhan tahun gitu ya. Sedangkan untuk batu bara masih ada beberapa abad, tergantung negaranya ya. Nah kalau di Indonesia ada beberapa daerah yang mulai diolah sejak zamannya Belanda ya menjajah kita, itu sampai sekarang itu udah mulai habis, tidak bisa lagi diproduksi secara ekonomis gitu ya. Skalanya makin kecil. Kenapa tadi? Semakin diambil dia semakin berkurang karena dia tidak bisa lagi dibuat gitu ya. Jadi sehingga dia hanya umurnya itu makin pendek. Nah, setiap jenis energi dan setiap itu dia memang terbatas ya, beda-beda. Setiap energi dan setiap apa namanya lokasi dia akan berbeda-beda. Nah ini nanti kalau pasokan berkurang akibatnya apa ya? Tidak akan naik ya. Kalau keadaan normal nih, tidak ada perang, tidak ada apa krisis energi segala macam ya. Tetapi nanti apalagi ditambah dengan itu. Nah, sebagian besar negara itu dia tergantung pasokan energinya dari luar negaranya sendiri. Padahal hampir semua negara itu punya potensi energi terbarukan. Nah, kenapa tidak digunakan gitu ya? Dan nanti cadangan faksa geologinya ya sudah diteliti bahkan possibility itu sangat terbatas. Sedangkan pertumbuhan meningkat karena jumlah penduduk meningkat, ke taraf hidup meningkat, otomatis kebutuhan energi akan meningkat. Salah satu sisi untuk meningkatkan peningkatan ekonomi juga adalah dengan meningkatkan pemakaian energi, termasuk listrik ya tentunya. Nah, semakin besar energi fosil digunakan sehingga nanti konsentrasi karbon dioksida ini yang akibatkan nanti pemanasan global akan bertambah. Nah, ini yang harus dikurangi. Sehingga sekarang ada istilahnya perdagangan karbon atau karbon trade ya, mana negara-negara tertentu dia susah untuk menanam pohon lagi untuk mengurangi karbon dioksida. Sehingga dia bukan membeli sebenarnya, membayar pada negara-negara berkembang yang masih punya hutan, tapi hutan tersebut tidak boleh ditebang.
Kalau dia punya kan punya kita sendiri, mau ditebang mau diapakan terserah ya. Wah, karena dia untuk karena di negara dia nggak mampu menanam pohon, jadi pohon negara tersebut seolah dibayar. Jangan ditebang, biarkan dia hidup. Nah, kami butuh duit, katanya kan. Nah, butuh duit, kah? Dia dibayar sama negara. Sehingga negara tersebut dia tidak perlu menanam pohon. Jadi cuma pohon di negara berkembang dibiarkan hidup, tidak boleh ditebang. Sedangkan negara berkembang tersebut karena perlu duit dikasih duitnya. Nah itu seperti itu perdagangan karbon. Seharusnya kan di negara tersebut yang menanam pohon ya, karena dia itu susah. Itu mana negara Eropa, Amerika Utara kan pohonnya semakin habis. Sudah tanam pohon susah. Nah, udahlah ada negara berkembang yang masih pohon banyak, jangan tebang. Nah, kami butuh duit, kami butuh pertumbuhan ekonomi, ya udah kami bayar. Ya, contohnya pedagang karbon. Kenapa? Nah, kan di Eropa kan tetap kurang, Pak. Nah, udara itu kan akan berkeliling dunia kan. Jadi kalau dia seperti asap juga waktu kebakaran hutan di Indonesia, bukan hanya orang Indonesia yang mengalami. Sama Sumatera, Kalimantan ya. Malaysia kena, Singapura kena, Brunei kena gitu kan. Itu juga nanti kalau udara segar. Jadi usaha segar ya, apa segar di Indonesia ya Singapura juga dapat segarnya, Malaysia juga dapat. Seperti itu dari pedagang karbon. Jadi negara maju itu menanam pohonnya susah, udah lahannya susah gitu kan, dan butuh waktu lama. Nah dia beli, bukan dia beli ya, ditukar. Jangan ditebang nih pohon kamu, saya kasih duit sekian. Nah itu dia pedagang karbon trap itu ya. Itu untuk dalam sisi oh, apa namanya menurunkan konsentrasi karbon dioksida di udara. Nah, tapi jika kita masih menggunakan energi fosil, ya udah sama aja kan. Makanya penting sekali untuk memperluas pasokan energi terbarukan untuk menggunakan energi yang lebih efisien. Nah, nanti kenapa pembangkit-pembangkit itu akan kita bahas. Nah, mungkin waktu kita nggak banyak lagi ya, udah ditandain tadi 10 menit lagi, sebentar lagi ya. Karena ini masih terbatas ya ini saya. Nanti berikutnya nggak ada batas lagi, kita yang menentukan kapan selesainya. Ini bisa dibaca saja ya, tambahannya ya. Nanti untuk pembangkitnya besok kita mulai masuk minggu depan. Nah, kemudian ini sekedar saya ingatkan lagi ya, sedikit lagi, jadi waktunya ya. Ini tadi dia ada perdagangan karbon, karena semua negara itu harus mengurangi konsentrasi emisi karbon dioksida di udara. Terutama yang dari fosil ya. Nah, kalau dari kita kan bakal biomasa nanti ya. Kalau biomasa itu sama-sama asap ini ya, asap dari fosil dan dari biomasa, alam itu akan cepat mereduksi atau mengurangi karbon dioksida yang dihasilkan dari bahan-bahan non fosil tadi seperti dari biomasa. Sedangkan kalau untuk yang dari fosil itu akan sangat susah. Sehingga itu yang dikurangi gitu ya. Cuma kalau biomasa kan kita juga menghasilkan asap nanti Pak, makanya gitu kan. Seperti batu bara. Batu bara itu dia akan susah ya. Ini untuk mengurangi ya perubahan cuaca. Karena dengan perubahan cuaca itu makin panas perubahannya ya, itu salah satunya nanti akan meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Akibatnya apa? Negara-negara atau daerah-daerah yang pinggir pantai cenderung nanti akan tenggelam. Kenapa? Yang kutub utara, kutub selatan makin panas, tentu dia mencairkan es. Nah, di sini kenapa pemanasan global itu sangat penting, bukan urusan satu negara, itu adalah urusan semua negara. Walaupun kewajibannya berbeda-beda ya. Nah, negara miskin nggak perlu, mungkin dia akan punya kemampuan yang sebesar negara. Tapi untuk menerapkan penggunaan energi terbarukan itu akan energi terbarukan. Kalau di luar negeri itu sudah sangat tren ya, cuman di kita lambat. Seperti tadi, contohnya pemakaian solar cell. Kita butuh energi terbarukan, tetapi pemakaian solar cell di atap dibatasi PLN. Ya kan? Kalau kita pakai melanggar aturan PLN, dicabut listrik kita. Kan repot. Karena untuk membangun energi terbarukan itu mahal ya.
walaupun dia eh, apa namanya break even point-nya cukup lama. Tapi setelah itu ya kita dapatkan ya nol biaya ya, mendekati nol lah ya. Kecuali nanti untuk seperti kalau solar cell baterainya. Sedangkan kalau solar cell itu umurnya 25 sampai 30 tahun itu penurunan apa kinerjanya itu sangat kecil. Nah, sampai di situ aja ya waktu kita habis. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dengan keadaan yang normal ya. Waktu online atau offline-nya kita tetap waktu sesuai SKS. Sekarang ini masih terbatas ya. Nah, nanti tugas itu saya kirim ke ini nanti ya ke Google Classroom. Tolong dikerjakan. Ya. Nanti ada lagi itu masih fosil ya. Nanti baru kita masuk ke energi terbarukan nanti ada tugasnya nanti masing-masing. Baik, Pak. Ya. Untuk sebentar saya ini